Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Siapa yang tidak kenal dengan ikan gurame sahabat? Ikan satu ini merupakan ikan air tawar yang banyak disukai oleh masyarakat sekarang ini. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sekalipun. Bahkan banyak sekali loh restoran keluarga yang menyediakan menu gurame di setiap makanan mereka. Maka tidak menutup kemungkinan nih peluang usaha budidaya gurame cukup menjanjikan untuk dicoba. Bahkan dengan budget yang minim sekalipun, tidak akan menjadi masalah. Nah, kira-kira nih sahabat, adakah tips khusus untuk budidaya ikan gurame ini? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut peluang bisnis. Tips budidaya gurame bagi pemula yang minim budget raup banyak keuntungan. Versi dari Suksespedia. Untuk budidaya gurame, kalau terutama ya harus ada sumber air yang murah lah. Itu prinsipnya kita berusaha itu kan cari keuntungan. Contoh yang kita harus bisa membuat yang murah, jangan terlalu mahal-mahal, nanti tidak bisa kembali modalnya. Usaha seperti itu. Contoh seperti kolam, dulu kan kolam itu kan kita harus dari beton lah, dari anu lah, biar nampung air. Ternyata semakin ke sini kan ada terpal, ada plastik yang bisa untuk dipakai. Ya kalau seumpama sebesar ini, kolam ukuran antara 15-10 itu untuk biaya-biayanya ya, kasarannya ya, ongkos galinya kita budget antara 1.500.000. Untuk terpalnya kisaran 2 juta. Ya, 3,5 juta. Nah, untuk lain-lain, untuk ini batako buat ngancing itu berapa, tinggal dikalikan. Terus paralon instalasi gitu. Ya kisaran untuk satu kolam ukuran seperti kemarin 2 jang sana yang baru itu ukuran 10 kali 15 itu biayanya habisnya ya sekitar 5-6 juta. Sahabat, sebenarnya ada banyak cara dalam membudidayakan ikan gurame ini, mulai dari kolam tanah, kolam beton, hingga kolam terpal sekalipun. Namun sebelum memulai usaha budidaya ikan satu ini, banyak hal yang harus dipersiapkan ya, diantaranya sebagai berikut. Untuk budidaya ikan yang baik, kita di tempat-tempat ini kan ada kondisi geografis tertentu. Carilah usaha yang sesuai dengan keadaan geografis masing-masing. Keadaan geografis kita ini sangat mendukung. Sumber air bisa melimpah, terutama suhu. Suhu itu suhu untuk ikan yang bagus ringnya antara 25 derajat sampai 33 derajat. Yang cocok untuk di sini ya memang untuk budidaya gurame ya cocok lah. Mungkin untuk diterapkan di tempat lain belum tentu cocok. Jadi nggak bisa kita pukul sama rata. Tergantung apa ya namanya geografis lah, kayak saya di mana geografis yang mendukung ya itu sangat mungkin untuk berhasil. Lokasi. Cara pertama yang harus diperhatikan adalah lokasi pembuatan kolam. Tempat budidaya ikan gurame yang baik dan tepat sahabat adalah kolam yang mendapatkan sinar matahari yang cukup secara langsung. Hal ini pun bertujuan untuk menjaga suhu air kolam berada di kisaran 25-28 derajat Celcius, yaitu suhu yang sesuai dengan habitat asli ikan gurame. Maka dianjurkan untuk membudidayakan ikan gurame dalam dataran rendah saja. Selain itu sahabat, ikan gurame pun akan lebih cepat pertumbuhannya jika berada pada ketinggian maksimal 800 meter di atas permukaan laut. Namun jika kolam yang kalian buat terkena sinar matahari yang berlebihan, maka letakkan tanaman enceng gondok di atasnya, agar dapat menjaga suhu air kolam dalam batas yang maksimal. Selain itu sahabat, enceng gondok juga membuat sirkulasi udara di dalam air menjadi lebih baik. Bibit yang unggul. Pilihlah bibit atau benih ikan gurame yang sehat ya dan berasal dari bibit unggulan, yaitu ikan yang memiliki berat kurang lebih 100 gram atau umurnya lebih dari 1 tahun. Perhatikan juga ciri fisik bibit ikan gurame yang akan kalian pilih sahabat. Pilihlah bibit ikan gurame yang sehat, tidak cacat fisiknya dan juga memiliki gerakan yang lincah.
terdapat luka ataukah tidak. Pasalnya, hal tersebut bisa mengindikasikan apakah seekor gurame penyakitan ataukah tidak. Kemudian perhatikan pula ya warna sisiknya, sehingga jangan memilih bibit ikan gurame dengan warna sisik yang terlalu hitam. Sisik ikan gurame yang sehat juga tidak kaku, sehingga kita harus memperhatikannya secara baik-baik. Lihat sisik tubuh ikan gurame tersebut apakah lengkap ataukah tidak. Dengan memiliki bibit ikan gurame yang berkualitas, maka dapat menghasilkan benih ikan gurame yang berkualitas pula. Untuk membeli bibit, sebaiknya carilah yang lokasinya tidak jauh dari lokasi kolammu. Hal ini agar dapat mengurangi resiko kematian pada bibit ketika dipindahkan. Untuk biaya budget terbesar itu di pakan. Oke lah, semua orang mungkin mampu ya buat kolam. Untuk benih mungkin mampu, tapi untuk pakan ini 70% sampai 80% ini kita pengeluarannya di pakan. Itu yang berat itu di pakan. Sekarang harga pakannya kan juga sudah mahal. Pakan yang berkualitas. Selama masa pembudidayaan ikan gurame sahabat, berilah pakan yang bagus dan berkualitas. Itu pakan yang mengandung banyak protein. Penuhi juga protein hewani dan nabati ya. Untuk pemberian protein hewani berguna membuat ikan gurame cepat besar. Sedangkan untuk protein nabati bisa berupa daun-daunan seperti daun talas, daun singkong, dan selada air. Yang pastinya nih murah dan mudah untuk kita cari. Namun untuk daun yang mengandung getah sebaiknya dilayukan terlebih dahulu ya. Berikan pula pelet sebagai makanan utama dari ikan guramemu. Pilihlah pelet yang mengandung protein hewani sebanyak 25% hingga 30%. Pilihlah pelet terapung saja sehingga memudahkan ikan guramemu dalam memakannya. Kemudian sahabat, berilah pelet sebanyak 2 kali sehari ya, yaitu pagi dan sore hari. Namun, hindari pemberian pakan secara berlebihan ya, yaitu cukup 80% saja dari tingkat kekenyangannya. Sudah semakin paham sahabat? Pengeringan kolam budidaya. Sebelum memasukkan bibit ikan gurame ke dalam kolam nih, keringkan kolam terlebih dahulu. Dengan cara ini, ikan gurame akan terhindar dari serangan berbagai macam jenis penyakit ikan. Misalnya, yaitu penyakit jamur yang biasanya menempel pada tubuh gurame. Proses pengeringan kolam ini pun dilakukan selama 10-14 hari. Kemudian beri kapur pertanian kurang lebih 200 gram per meter persegi. Bila perlu, rendam semua peralatan yang kamu gunakan ke dalam larutan kapori terlebih dahulu selama setengah jam, setelah itu baru dikeringkan. Setelah proses pengeringan selesai nih, isi kolam kembali dengan volume 50-70 cm. Namun jangan langsung memasukkan bibit ke dalam kolam ya sahabat, tunggu terlebih dahulu. Untuk sahabat nih yang tertarik bekerja sama dengan Suksespedia, bisa segera kontak kami dan cek deskripsi box untuk info selengkapnya. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Kalau berbicara masalah budidaya, kalau minim budget, kalau gimana ya susah juga. Tinggal dia mau buat usaha atau buat hiburan, memang untuk penghasilan, memang untuk ya memang harus belajar, sering konsultasi. Ada syukur-syukur kalau ada komunitas, kalau kan bisa tanya yang lebih berpengalaman. Budidaya ikan gurame bisa dibilang gampang-gampang susah. Sekali lagi, semua membutuhkan ketekunan dan kesabaran yang cukup tinggi. Terutama nih bagi para pemula yang mungkin bingung bagaimana sih cara budidaya ikan gurame yang baik, maka ada beberapa tips yang bisa sahabat terapkan. Ukuran ideal untuk kolam adalah 6-12 meter persegi dengan kedalaman 90-150 cm. Untuk kolam sahabat dengan ukuran tersebut sudah bisa menampung puluhan gurame dengan bobot 2,5 ons. Bila kamu tidak memiliki lahan untuk membuat kolam, maka bisa membuat kolam terpal dengan ukuran yang lebih kecil lagi. Maka budget yang dikeluarkan pun akan relatif minim ya. Dengan ukuran 1 meter saja nih, kamu sudah bisa loh membuat kolam terpal yang mampu menampung 10-15 gurame. Untuk mendapatkan terpal dengan ukuran sekitar 2x3 meter, kamu hanya membutuhkan biaya sekitar Rp30.000 saja. Lalu untuk pemupukan, harga pupuknya per 1 kg adalah Rp15.000 saja. Murah sekali bukan? Pemilihan indukan gurame. Indukan gurame sahabat yang siap dipijahkan adalah yang telah berusia 4-7 tahun dengan bobot 1,5-2 kg per ekornya.
Pada rentang usia tersebut gurame sedang dalam masa produktif. Harga gurame dengan usia tersebut pun berkisar antara 60.000 per kilogramnya. Ciri-ciri gurame yang siap dipijahkan adalah memiliki perut yang besar dan dekat dengan anus, memiliki warna badan yang relatif lebih gelap dan agak pucat, serta gerakannya cukup lincah. Gurame yang siap dipijahkan perlu ditempatkan sendiri dari ikan-ikan lainnya. Karena itu, kamu pun perlu mempersiapkan satu kolam lagi untuk proses pemijahan tersebut. Dan pada kolam pemijahan, berikan juga kakaban agar bisa menjadi tempat bagi ikanmu untuk meletakkan telurnya nanti. Perawatan kolam. Dalam perawatan kolam, sahabat, diperlukan perlakuan khusus. Sebab ikan gurame harus merasa nyaman dan dapat berkembang biak dengan baik di kolam yang telah kalian buat. Mengganti air kolam secara teratur berguna agar ikan gurame tidak mengalami keracunan. Terlebih lagi jika kalian ingin membudidayakan ikan gurame di kolam kecil terlebih dahulu. Jika menggunakan kolam terpal nih, tidak lupa untuk membersihkannya secara teratur ya, agar tidak terjadi pengendapan bahan organik yang dapat mempengaruhi kualitas air kolammu. Kemudian jika menggunakan kolam tembok, sebaiknya mengganti air sebanyak 1 atau 2 kali seminggu. Pergantian air kolam, sahabat, akan efektif jika dilakukan sebanyak 30% dari air yang ada di dalam kolam. Kemudian tidak lupa juga nih untuk terus memeriksa pH air kolam agar gurame bisa tumbuh dengan optimal. Apabila menggunakan kolam tanah untuk budidaya ikan gurame, perhatikan volume air pada kolammu. Pasalnya, air bisa saja rembes pada tanah sehingga kolam kekurangan air. Kemudian lakukan pengamatan warna kolam ya, jika airnya keruh maka sebaiknya diganti dengan segera. Panen ikan gurame yang baik. Indonesia, sahabat, termasuk penghasil ikan gurame yang cukup tinggi, mencapai 68% dibandingkan ikan jenis lainnya seperti lele, patin maupun ikan nila. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ikan gurame dapat ditemukan. Masa panen ikan gurame pun biasanya selama 8 bulan dan ukuran ikan gurame siap panen adalah sebesar telapak tangan orang dewasa. Namun jika budidaya untuk konsumsi pribadi bisa panen kapan saja ya, namun hal yang perlu diperhatikan adalah cara memanennya. Cara memanen ikan gurame yang baik yaitu dengan menggunakan jaring halus agar tidak merusak sirip ikanmu. Hal ini amat penting dilakukan loh sahabat, terlebih jika ikan gurame tersebut untuk dijual kembali agar kualitasnya tidak menurun. Namun panen ikan gurame juga bisa menggunakan tangan biasa dengan mengangkatnya secara perlahan-lahan dan hati-hati. Jadi kalian mau pilih yang mana nih sahabat, mengangkat dengan tangan ataukah menggunakan jaring? Untuk harga kita ada ngikuti pasar ya mas. Kita kan jualnya ke pasar, ada pengepul, kita ngikut harga pasar. Ringnya sebenarnya HPP gurame itu kisaran, kalau sekarang loh ya, ini ngomong nih tahun 2021 awal. Itu HPP-nya kita selain kolam hanya kita butuh pakan dan ongkos perawatan, itu HPP-nya sekitar 18 sampai 19.000 per kilo. Kita menghasilkan daging seperti itu 18 sampai 19.000. Kita sudah kepotong bersih HPP-nya, harga pokok produksi. Nah, kalau harga dagingnya sekitar 25 ya kita per kilonya ya dapat 6.000 atau 5.000 seperti itu. Harga dari ikan gurame ini sahabat biasanya berkisar antara 20.000 sampai 40.000 per kilogramnya. Harga ini sangat mahal dan menguntungkan dibanding jenis ikan lainnya. Untuk pemasaran ikan gurame pun cukup mudah loh, sebab ikan jenis ini memiliki banyak penggemar. Kamu pun bisa memasarkan pada tetangga sekitar, pada penjual ikan di supermarket atau di restoran yang menjual menu ikan gurame satu ini. Biasanya sahabat dalam sekali panen saja bisa menghasilkan puluhan juta rupiah, bahkan ada yang sampai 15 jutaan. Namun belum termasuk dalam pemotongan biaya pembuatan kolam ya. Misalkan nih sahabat, bibit ikan yang berjumlah 1.500 ekor dan yang hidup sekitar 1.200 ekor karena dihitung kematian ikan sebanyak 15%. Maka hasil yang kalian dapatkan adalah 24 juta jika per kilogramnya dihargai Rp20.000. Kemudian, maka hasil yang didapat adalah 24 juta rupiah dengan per kilogramnya 20.000. Kemudian dikurangi dengan biaya produksi dan lain sebagainya. Bagaimana sahabat? Sudah siapkah kalian mencoba usaha satu ini? Cukup menguntungkan sekali bukan? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami, Mario Bangun Channel Suksespedia, dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.